Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keperlakuan pada pengambilan keputusan dan pengambil keputusan pada mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, GIKNR, CSRS. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Janil Irawan dengan NIM C1C021055. Saya dari program S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Baiklah, masuk kepada materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai proses pengambilan keputusan. Di mana pengertian dari keputusan itu sendiri itu merupakan aktivitas memilih salah satu alternatif terbaik dari pemecahan satu masalah. Dari definisi keputusan yang telah saya sampaikan tadi itu, maka dapat kita rumuskan komponen-komponen dari pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama itu mengenai pengenalan dan definisi masalah atau bidang peluang, di mana pengambilan keputusan itu munculnya akibat dari adanya suatu masalah atau peluang yang tampak oleh seseorang atau oleh kelompok yang akan dibahas secara lebih lanjut. Yang selanjutnya itu pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi dari konsekuensi. Setelah adanya masalah yang tampak dari secara virtual, maka perlu kita harus menindaklanjuti dengan cara mencari alternatif dan kuantifikasi dari konsekuensi dari suatu masalah tersebut. Selanjutnya, pemilihan alternatif yang optimal dan memuaskan. Setelah adanya tindakan alternatif, perlunya kita harus merumuskan lebih sederhana lagi dari alternatif-alternatif yang telah kita rumuskan sebelumnya, menjadi suatu alternatif yang optimal dan memuaskan dari suatu pemecahan masalah tersebut. Dan yang terakhir itu penerapan dan tindak lanjut dari akibat keputusan yang ambil. Setelah tahapan terakhir dari pemecahan satu masalah tersebut, itu kita harus menerapkan alternatif yang telah kita pilih untuk pemecahan satu masalah tersebut. Dan tidak hanya menerapkan, kita harus mengamati dan menindaklanjuti dari penerapan yang telah kita tetapkan untuk pemecahan satu masalah tersebut. Materi selanjutnya itu mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi. Di dalam suatu organisasi ini sangat perlu pengambilan keputusan karena banyaknya perilakuan antara individu-individu yang tergabung ke dalam satuan organisasi menjadi satu tujuan, yaitu tujuan organisasi. Maka saya merumuskan ada dua keputusan yang perlu membangun suatu organisasi untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang pertama itu dari motif dari rasional terbatas, di mana di dalam organisasi ini merupakan himpunan dari berbagai-bagai motif dan rasional dari masing-masing individu menjadi suatu motif dan menjadi tujuan dari banyaknya individu-individu yang tergabung dalam organisasi tersebut. Di mana munculnya motif dari rasional terbatas ini, itu kita ketahui bahwa individu itu memiliki keterbatasan dalam pemikiran secara rasional, sehingga dibutuhkan kelompok atau gabungan individu lain untuk menyatukan pemikiran yang lebih kompleks, dan pihak yang memutuskan untuk pengambilan keputusan memilih waktu dan kemampuan untuk memproses informasi dari pemikiran rasional tersebut untuk dijadikan alternatif. Itu pihak yang maksudnya itu manajer puncak. Sedangkan yang kedua, pertimbangan kedua itu intuisi, di mana dengan adanya banyak individu yang tergabung ke dalam organisasi tersebut, maka memiliki banyak pula intuisi, karena intuisi ini dimiliki oleh masing-masing individu, di mana intuisi ini dibutuhkan dalam organisasi sebagai media untuk merespon dari gerakan fenomena-fenomena masalah yang akan timbul dari aktivitas organisasi. Baik fenomena yang timbul dari keikutsertaan dari masing-masing individu atau anggota organisasi,
dan juga fenomena-fenomena yang tertimbul dari aktivitas organisasi itu sendiri. Selain dari motif dari rasional terbatas dan intuisi, juga ada pertimbangan dalam yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi, itu meliputi identifikasi masalah, pembuatan pilihan, dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya mengenai pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus pakar keputusan, di mana riset pengambilan keputusan ini diambil oleh para ahli dari uji coba mengenai dari pemecahan masalah akuntansi yang diamati oleh para ahli dari pemecahan masalah oleh mahasiswa S1 dan juga dan juga pakar akuntansi atau akuntan publik Indonesia, di mana proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pengalaman pihak yang mengambil keputusan. Tentu saja perbedaannya terletak pada pengalaman, di mana pendatang baru itu memiliki pengalaman yang masih kurang, sedangkan pakar keputusan sudah memiliki pengalaman yang lebih luas dan kompleks. Selain dari pengalaman, perbedaan antara pengambilan keputusan pendatang baru dengan pakar keputusan terletak pada diskriminasi dan observasi perubahan riset, di mana pendatang baru biasanya hanya mendiskriminasikan dan suatu objek tersebut tidak secara luas, sedangkan pengamatan observasi dalam perubahan terhadap suatu objek itu tidak secara berkala dan tidak secara menyeluruh. Berbeda dengan pakar keputusan biasanya. Di dalam studi ilmu yang melihat perbedaan antara dua pihak tersebut, ada beberapa yang diuji dalam pengujian data akuntansi. Yang pertama itu dilihat dari pengujian informasinya, di mana terdapat perbedaan pada pengelolaan informasi antara dua pihak tersebut. Dan selanjutnya pada komponen integritas, pengamatan, dan temuan. Di sini juga terdapat perbedaan antara integritas dan temuan yang didapatkan oleh pendatang baru dan juga pakar keputusan yang diamati oleh para ahli. Yang selanjutnya mengenai pertimbangan yang dirumuskan. Berbeda pertimbangan antara pendatang baru dengan pakar keputusan. Biasanya pertimbangan ini didasarkan kepada pengalaman dan juga kepada aspek yang mempengaruhi keputusan. Materi selanjutnya itu peran kepribadian dan gaya kognitif dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi ini sangat mempengaruhi, sangat perlu oleh manajemen untuk sebagai media dalam melihat perkembangan perusahaan agar dapat memutuskan suatu keputusan terhadap perkembangan perusahaan tersebut, di mana keputusan manajemen dapat mempengaruhi masa depan. Satu tindakan mempengaruhi satu peristiwa dan dapat mempengaruhi semua tindakan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya itu data akuntansi sebagai stimulus dalam pengenalan masalah, di mana selain dari informasi akuntansi, data akuntansi juga mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Stimulus masalah dapat dilihat pada laporan bagian kinerja aktual dari sasaran anggaran standar dan menginformasikan pencapaian target kepada manajemen puncak. Selanjutnya dampak data akuntansi dalam pemilihan keputusan. Dampak dari informasi yang sebelumnya dapat mempengaruhi keputusan manajemen, sebab tidak semua manajemen mau melihat hasil analisis profitabilitas secara relatif, cenderung hanya menggunakan standar sebelumnya, di mana pada kebanyakannya
sebagian dari pemimpin atau manajemen perusahaan itu tidak tidak secara berkala atau periode melihat perkembangan perusahaan melalui analisis data perkembangan profitabilitas perusahaan. Namun dia memutuskan untuk perkembangan perusahaannya berdasarkan standar yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Yang terakhir itu hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Yang telah dirumuskan oleh para ahli dalam pengambilan keputusan ada 3 kelompok yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam sistem akuntansi ini. Yang pertama itu adalah para pembuat keputusan, yaitu para pembuat keputusan yang mempengaruhi perubahan perusahaan, yaitu dapat kita lihat di sini manajer puncak yang mempengaruhi semua keputusan dalam perusahaan. Di bawah manajer puncak terdapat manajer operasional, yaitu para pengambil keputusan untuk aktivitas operasional. Dan yang terakhir itu ada pihak di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi lingkungan dan aktivitas perusahaan. Bisa jadi ini para investor dan juga para kreditor. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.